Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, haleluya. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kita. Hari ini kita boleh merayakan Paskah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Memulaikan persekutuan kita di pagi hari ini. Saya berikan kesempatan pada Bapak dan Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Dan sambil Bapak Ibu berdoa, kami akan menyanyikan lagu Before the Throne of God Above. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in hell he stands, no tongue can bid me plans depart. No tongue can bid me plans depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. My soul is gorgeous by his love. My life is filled with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Bapak Ibu, walaupun kita menyaksikan tayangan ini dari rumah ataupun dari kos-kosan ataupun dari tempat-tempat yang lain, saya yakin tidak salah untuk saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, untuk menyambut dan memberikan salam kepada saudara kita yang samping kiri, samping kanan, dan bersyukur untuk persekutuan yang boleh ada di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, seperti yang telah ditampilkan di layar, berikut informasi untuk kebaktian kita minggu yang akan datang. Kebaktian kita akan dilayani oleh Bapak Dalpin Tanan yang dipercayakan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Saat ini, Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Mari secara bertanggapan kita membaca dari Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan?
Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Mari kita puji dan agungkan Allah kita, Raja yang perkasa, yang telah mengorbankan hidupnya bagi kita, dan sekarang dia telah bangkit. Kita puji dan agungkan lewat lagu Yesus Bangkit, soraklah haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami melihat ke belakang dan melihat keberadaan kami saat ini, kami puji dan agungkan nama Tuhan. Karena sungguh kami mendapati bahwa hidup kami tanpa pemeliharaan Tuhan dan tanpa campur tangan Tuhan tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan kalau di tahun ini kami Tuhan izinkan merayakan Paskah dengan cara berbeda. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan di mata Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena itu kami mau taat dan kami mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan kami alami dalam kehidupan kami. Dan di pagi ini kami datang bersyukur Tuhan. Dengan semua keberadaan kami, Tuhan izinkan kami boleh bersekutu bersama-sama dengan sesama orang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk persekutuan yang boleh ada. Kami memohon biar Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, mulai dari permulaan pertengahan hingga berakhirnya dengan baik, dan pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan diberitakan boleh menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menegur kami ketika didapati ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau puji dan agungkan nama-Mu, dan dengarkanlah doa kami yang saat ini. Kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pujian dan penyembahan kita kepada Allah kita yang sungguh berdaulat atas kehidupan kita. Dan mari kita syukuri akan karya penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus dalam kehidupan kita, dengan kita kidungkan bersama-sama lagu yang berjudul Jesus, Thank You. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your Son, who drank the bitter cup reserved for me. Wash away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. By your perfect sacrifice, I've been brought near. Your enemy you've made your friend. Pouring out the richness of your glorious grace. Your mercy and your kindness know no end. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, lover of my soul, I want to live for you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Murka Allah telah dipuaskan oleh pengorbanan Yesus. Karena itu, tidak ada hal lain yang bisa kita katakan selainkan pujian dan pengagungan kita atas apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Dan saat ini mari kita lanjutkan pujian kita dengan kita menyanyikan bersama-sama, Rajakanlah Yesus, domba di tahtanya. Bangunlah jiwaku,
Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Saat ini kita akan membaca bersama-sama Katekismus Kecil Westminster pertanyaan 9 dan 10, dan kita bacakan secara berbalas-balasan. Apa karya penciptaan? Karya penciptaan ialah Allah telah menjadikan segala hal dari yang tiada oleh firman kekuasaannya dalam waktu 6 hari, dan semuanya itu amat baik. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya sendiri, diperlengkapi dengan pengetahuan, kebenaran dan kesucian, berkuasa atas seluruh ciptaan. Demikianlah pengakuan iman kita di pagi hari ini, yang kembali boleh mengingatkan kepada kita ajaran yang telah kita terima, yang telah diajarkan berulang-ulang tentang arti diciptakan dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita kembali diingatkan apa maknanya manusia itu diciptakan. Bahwa kita itu diciptakan laki-laki dan perempuan, dan diciptakan menurut gambarnya sendiri. Dan saat ini Bapak Ibu, mari kita datang dalam pengakuan dosa komunal, dan secara bersama-sama kita akan membacakan pengakuan dosa kita yang ditampilkan di layar. Bapa Surgawi, kami mengaku bahwa kami telah berbalik kepada ilah-ilah lain. Kami berbalik kepada manusia, pemerintah, berhala-berhala, dan diri kami sendiri. Bukan kepada Engkau, satu-satunya Allah yang sejati. Ampunilah kami. Oleh belas kasihan dan anugerah-Mu, karuniakan kepada kami kekuatan untuk menyembah dan memuliakan-Mu saja. Amin. Dan saat ini mari kita ambil waktu sejenak. Kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, dan kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu, mari biarlah pengakuan dosa yang telah kita sampaikan tadi, kita sampaikan dengan kesungguhan hati, sehingga ketika kita menerima jaminan pengampunan, kita pun boleh meyakini bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Jaminan pengampunan dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini yang Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami yakin sebenarnya sebelum kami menaikkan doa-doa itu, Tuhan telah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Tapi kami juga yakin Tuhan ketika kami menaikkan doa-doa kami ini kepadamu, ini karena rasa syukur kami dan keinginan kami untuk terus mau bersekutu dengan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kehidupan kami saat ini yang dilingkupi dengan ketidakpastian, kami bersyukur karena firman-Mu, ya dan amin, yang terus meyakinkan kami bahwa hidup di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Melihat seluruh keberadaan hidup kami saat ini, terutama dampak dari penyebaran virus corona. Tuhan kembali menolong kami untuk kami melihat bahwa benar, kami sebenarnya tidak berdaya. Kami sungguh tidak ada apa-apanya Tuhan.
Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam kehidupan kami. Bahkan harta kami tidak ada artinya dalam situasi seperti ini. Nama besar kami, bahkan koneksi kami seakan tidak mampu berbuat apa-apa dalam keadaan seperti ini. Kami dibuat tersungkur kembali di hadapan Tuhan untuk mengakui bahwa memang hanyalah Tuhan sumber pengharapan kami yang sejati. Kami mau bersyukur Tuhan untuk situasi sulit yang sedang kami alami sekarang. Karena kami percaya Tuhan telah memakai situasi ini untuk membalikkan hati yang selama ini memberontak terhadap Engkau, hati yang selama ini menolak Engkau, hati yang selama ini keras terhadap Engkau. Disadarkan saat ini bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Dan hidup di dalam Tuhan itulah arti hidup kami yang sebenarnya. Tuhan, kami mau bersyukur di pagi hari ini. Dan kami mau bermohon, terutama untuk keadaan kami saat ini di negara kami, dan di segala lingkup kehidupan kami saat ini. Kami melihat bagaimana pemerintah kami kewalahan mengatur semua kehidupan kami dalam kehidupan menghadapi penyebaran virus corona ini. Karena itu kami terus memohon biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan semua jajaran, biarlah Tuhan yang memberikan mereka hikmat. Biarlah mereka diberikan satu keyakinan bahwa mereka terus diberikan kemampuan. Dan kami berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan yang pakai mereka, untuk mereka juga benar-benar boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Untuk mereka boleh menjadi solusi, bukan malah menjadi sumber masalah. Terlebih saat ini Tuhan, kami menghadapi berbagai macam situasi kehidupan. Kami sudah terhimpit dengan keadaan ini Tuhan, tapi masih ada juga pihak-pihak yang mencoba mencari untung Tuhan. Kami bersepakat memohon biarlah Tuhan yang melembutkan hati mereka, supaya mereka juga boleh melihat bahwa itu tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika mereka terus berkeras hati Tuhan mau memanfaatkan situasi ini, kami mohon Engkau patahkan Tuhan tangan mereka, kaki mereka, supaya mereka tidak berdaya dan tidak melakukan hal-hal yang menyusahkan orang lain Tuhan. Kami mau bersatu hati untuk itu Tuhan. Dan kami juga mau datang bermohon Tuhan, terlebih khusus untuk keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan terus mengalami kesulitan. Mungkin ada orang tua yang selama ini Tuhan bekerja dengan begitu rajinnya, sekarang Tuhan harus tinggal di rumah dan mengurus keluarganya dengan cara berbeda. Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan yang karuniakan pada kami keterampilan-keterampilan yang baru, untuk kami boleh menghadapi situasi kami saat ini dengan penuh hikmat. Kami juga tahu Tuhan, walaupun kami sulit, kami mohon biarlah Tuhan terus menganugerahkan pada kami juga kemampuan, untuk kami juga boleh melihat saudara-saudara kami, apa yang bisa kami tolong, yang kami bisa bantu dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang menggerakkan kami Tuhan. Ini syukur terima kasih kami kepadamu Bapa dalam kerajaan surga. Dengarlah dan sambutlah doa kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sekarang kita diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Dan seperti yang Bapak Ibu sudah saksikan di layar yang telah ditampilkan, silakan Bapak Ibu boleh scan QR code yang telah ditampilkan ataupun mengetikkan nomor rekening untuk mentransfer persembahan Bapak Ibu di pagi hari ini. Dan kita berdoa biarlah persembahan yang Bapak Ibu juga berikan di pagi hari ini boleh dipakai dengan bijaksana untuk pekerjaan pelebaran kerajaan Tuhan. Dan sambil kita persembahan, dengarkanlah nats dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah, sambil kita memberikan persembahan, bersama kita kidungkan padamu Tuhan dan Allahku. Dari muji
doakan persembahan yang telah kita berikan. Tuhan, terimalah persembahan yang telah kami berikan di pagi hari ini, dan biarlah Tuhan yang pakai persembahan yang telah kami berikan ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan setiap orang yang telah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan yang menolong mereka untuk mereka juga boleh mengerjakan bagian mereka dengan baik, dengan penuh ketekunan dan integritas, dan biarlah itu mereka persembahkan untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saat ini tibalah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan diberitakan oleh hambanya Bapak Philip Manurung, dan biarlah kita doakan dalam hati kita masing-masing, kiranya pemberitaan firman Tuhan ini dipakai benar-benar oleh Tuhan untuk boleh mengubahkan setiap hati yang mendengar. Tuhan memberkati. Saya harus memastikan bahwa saya mematuhi aturan pemerintah, physical distancing, maka saya memberi waktu kepada pelayan mimbar untuk turun terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu setelah minggu lalu, mungkin juga menyaksikan, melihat bersama-sama dengan kita yang ada di sini dalam ibadah Christ Chapel Manado. Dan hari Jumat kemarin tentunya kita juga menyelenggarakan Jumat Agung. Dan saya berharap terus saudara-saudaraku bahwa badai ini akan segera berlalu. Dan saya tidak sabar rasanya bagaimana untuk bisa berjumpa tatap muka dengan saudara-saudaraku yang terkasih, khususnya yang di Manado. Hari ini kita sampai pada hari kebangkitan. Selamat hari kebangkitan. Kristus telah bangkit. Saudara-saudaraku, setiap tahun kita tentu merayakan apa yang disebut sebagai hari-hari raya gerejawi. Natal, Jumat Agung, lalu kemudian hari ini kebangkitan. Dan biasanya di dalam masa-masa itu kita diminta dan biasanya kita merenungkan kembali perikop-perikop yang sama. Narasi-narasi yang sama dari kitab Injil. Waktu Natal kita berbicara mengenai narasi kelahiran Kristus. Dan pada hari ini kita pun akan diberi kesempatan untuk sekali lagi membacakan narasi dari kebangkitan Kristus. Nah mungkin di antara kita ada yang bertanya, karena melihat bahwa kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang seperti berputar-putar dalam lingkaran yang sama. Tiap tahun kita kembali membaca bagian Alkitab yang sama. Tiap tahun kita merenungkan perikop-perikop yang kurang lebih sama. Dan kita kan sudah tahu sebenarnya apa inti ceritanya. Jadi kenapa kita sepertinya kembali lagi ke rute yang sama? Saya percaya saudara-saudaraku ini adalah sebuah pertanyaan yang fair, ini pertanyaan yang baik, dan oleh karena itu saya bisa memberikan dua jawaban. Kenapa kita harus membaca dan merenungkan perikop-perikop narasi-narasi yang sama? Yang pertama saudaraku, karena iman orang percaya itu cenderung lemah. Iman kita lemah, kita harus mengakuinya. Kita sering lupa. Dan sekalipun kita mengatakan kita berkomitmen, komitmen dan keyakinan kita itu gampang berubah, khususnya ketika diperhadapkan dengan krisis. Iman kita lemah. Tetapi Allah menyediakan means of grace, sarana anugerah, yaitu salah satunya di dalam khotbah. Dan setiap tahun kita membaca, merenungkan, mengkhotbahkan bagian yang sama, itu membuat iman kita itu disegarkan. Yang kedua saudaraku, kenapa setiap tahun kita kembali membacakan hal yang sama, dan banyak orang melihatnya seperti berputar dalam lingkaran. Dari perspektif yang berbeda, mungkin kita tidak melihat lingkaran. Tetapi yang kita lihat saudaraku, ketika kita mengulangi kembali perenungan yang sama, sesungguhnya ini membentuk suatu spiral maju.
Kita mengulangi kembali narasi kebangkitan dan pada waktu itu Tuhan menyingkapkan sesuatu yang baru. Tahun depan kita akan kembali ke narasi kebangkitan dan Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang baru. Sehingga perjalanan iman kita seperti membentuk spiral yang terus maju. Dan hari ini saudaraku, seperti yang sudah saya katakan, kita merayakan hari kebangkitan dan tentu kita akan membacakan sebagian dari narasi kebangkitan. Tapi sebelum kita membacakannya, kita juga sekali lagi diingatkan bahwa tahun ini kita diberikan suatu kesempatan yang istimewa. Karena tahun ini ketika kita sampai pada Minggu Sengsara dan Hari Kebangkitan, saudaraku, kita merayakan, memperingatinya di tengah-tengah situasi krisis corona. Saya katakan krisis bukan lagi hanya sekedar wabah. Karena saya percaya saudaraku awalnya merupakan sebuah krisis kesehatan, tetapi kita melihat bahwa ini menyebabkan krisis ekonomi yang sudah di depan mata. Kita melihat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Negara-negara mengucurkan dari cadangan devisanya untuk membiayai semua penanggulangan bencana ini. Jadi krisis ekonomi, kata beberapa ahli, akan segera menyambut. Dan kalau saudara-saudara belajar sejarah seperti saya, biasanya krisis ekonomi akan memunculkan krisis politik. Jadi kita akan membahas, merenungkan kembali peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam situasi yang seperti ini. Nah, saya percaya kita dipersiapkan untuk menyambut apa yang akan datang berikutnya. Jadi penting bagi kita pada hari ini saudaraku untuk menggumulkan sekali lagi apa pesan Tuhan. What is His message for us today di dalam hari kebangkitan ini. Sekarang saya mau membacakan kepada kita satu cuplikan dari narasi kebangkitan yang ditemukan di dalam Injil Matius. Yaitu Injil Matius pasalnya yang terakhir. Pasal 28. Saya akan membacakan dari ayat pertama saja nanti sampai ke ayat ke-10. Perikop mengenai kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Shalom, salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Datanglah kerajaan-Mu sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Di bumi seperti di surga. Engkau yang tetap berdaulat di dalam semua masa yang dianggap oleh dunia sebagai suatu kebetulan,
Tetapi kami melihat bahwa Engkau senantiasa memegang tongkat pemerintahan-Mu, dan khususnya pada hari ini Engkau kembali memperingatkan kami akan hari kebangkitan Kristus Yesus, di mana sekali lagi Engkau menyatakan bahwa Engkau terus berdaulat atas kehidupan maupun kematian. Berilah kepada umat-Mu pada hari ini apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan tolonglah hamba-Mu ya Tuhan untuk dapat menyampaikannya seperti yang Tuhan kehendaki supaya hamba-Mu ini sampaikan. Maka hamba-Mu dan jemaat-Mu akan memuliakan Engkau sekali lagi. Karena benar dan sungguh ajaib firman Tuhan itu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi judulnya di sana engkau akan melihat Kristus. Yang itu dipetik dari kalimat yang terakhir tadi yang kita telah bacakan di ayat 10. Di sanalah mereka akan melihat aku, kata Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi kita melihat narasi kebangkitan di sini. Kita tahu bahwa narasi kebangkitan itu tersedia di dalam keempat Injil. Empat-empatnya menceritakan tentang kebangkitan Kristus Yesus. Tetapi empat-empatnya memberikan perspektif yang berbeda dan saling melengkapi. Jadi untuk kita memahami narasi ini, kita harus mengumpulkan semuanya seperti kita mengumpulkan potongan-potongan puzzle supaya mendapatkan satu gambaran yang utuh. Karena setiap Injil kalau kita baca itu memberikan mungkin satu bagian, satu detail yang berbeda, yang unik, yang tidak disampaikan oleh Injil yang lain. Misalnya tadi kita sudah membaca di sini, saudaraku, di ayat yang kedua, Matius pasal 28. Dikatakan bahwa perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu menyaksikan ada seorang malaikat. Malaikat yang katanya itu duduk di atas batu penutup makam. Ini tidak diceritakan di dalam Injil yang lain. Tetapi sekalipun masing-masing Injil itu memberikan detail-detail yang berbeda, kita sepakat bahwa keempatnya memberikan rangkuman yang sama. Inti ceritanya yaitu sama. Yaitu, ya perhatikan baik-baik, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita benar-benar bangkit dari makamnya. Kapan? Pada hari setelah Sabat di minggu sengsara itu. Jadi kurang lebih 3 hari. Semua membicarakan hal yang sama. Dan apalagi bahwa yang menjadi saksi-saksi yang pertama atas kebangkitan Kristus adalah para wanita. Dan apalagi, nah ini yang penting. Bahwa saudara-saudaraku kepada perempuan-perempuan itu dititipkan suatu pesan. Apa pesannya? Yaitu pergi ke Galilea, di sana kamu akan melihat Kristus. Pesan yang harus disampaikan kepada murid-murid Kristus yang laki-laki. Pergi ke Galilea. Saudaraku, di masa-masa sekarang ini, saya percaya beberapa di antara kita semakin terampil, semakin terbiasa menggunakan aplikasi tertentu. Khususnya aplikasi yang memungkinkan kita bisa meeting secara online. Saya juga mau mengatakan mungkin beberapa daripada kita sekarang mulai tergantung kepada aplikasi seperti itu. Dan sebenarnya meeting secara online ataupun secara tatap muka itu kan tidak jauh-jauh beda. Biasanya ada satu orang yang kemudian membuat janjian. Nah, kalau dia dalam aplikasi itu ada adminnya, ada hostnya. Dan dia akan mengatakan kita akan meeting secara online pada hari ini pada jam sekian. Beberapa wajah itu sepertinya sudah pernah mengalami, tahu persis nama yang mungkin terbersit di dalam pikirannya. Tetapi yang mau saya katakan saudara-saudaraku bahwa yang menjadi prinsip yang saya temukan, biasanya kalau meeting itu semakin penting, maka appointment yang diadakan, janji kesepakatan itu akan semakin sering diulangi.
Kita akan meeting secara online hari Selasa jam 8 malam. Oke, baik, semua sudah menjawab. Beberapa jam kemudian pada waktu malam diingatkan lagi. Jangan lupa ya, besok hari Selasa jam 8 malam kita akan meeting secara online. Dan mungkin besok paginya diingatkan lagi. Berulang kali, semakin penting meeting itu, rapat itu, semakin sering juga diingatkan. Dan itu yang kita lihat saudaraku ketika kita membaca perikop ini, khususnya ketika kita berfokus pada ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius menulis secara khusus bahwa yang memberikan meeting appointment itu pertama-tama adalah seorang malaikat. Saya akan bacakan dari ayat ke-5 sekali lagi. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Lalu kemudian di ayat yang ke-7, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Itu meeting appointment yang disampaikan oleh malaikat. Di sana kamu akan melihat dia. Tetapi kita coba membayangkan saudara-saudaraku ketika janji atau kesepakatan atau instruksi itu diberikan kepada perempuan-perempuan di depan makam. Mereka dalam keadaan yang masih shock. Mereka masih terkejut. Mereka masih terkaget-kaget. Mereka senang mengetahui bahwa Yesus Tuhan mereka itu sudah bangkit. Tetapi masih ada keraguan. Mereka masih sedih, tetapi mereka juga ada terharunya. Dan dalam situasi seperti itu, dalam situasi banyak masih pikiran-pikiran, dan malaikat ini menitipkan pesan kepada mereka, tolong sampaikan kepada murid-murid yang laki-laki. Saya percaya perempuan-perempuan itu masih ada resiko akan lupa. Dan Tuhan sepertinya tahu persis bahwa mereka mungkin akan lupa. Karena itu kita melihat saudara-saudaraku, baru saja beberapa menit pesan itu dititipkan oleh malaikat. Dan kali ini Tuhan sendiri yang datang mengingatkan. Di dalam ayat 8 sampai dengan ke-10, saya akan bacakan. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus yang laki-laki. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Lalu kemudian ayat ke-10. Maka Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, perhatikan baik-baik, pergi, sekali lagi perintah yang sama. Dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. There they will see me. Dalam waktu yang berdekatan, sampai diulangi 2 kali. Tentu saudaraku, kita tidak bisa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya sederhana saja, why? Mengapa Tuhan memberikan perintah ini? Mengapa Tuhan menginginkan kehadiran murid-muridnya yang disayanginya itu di Galilea? Apa istimewanya memang Galilea? Kenapa tidak di Yerusalem saja? Ini pertanyaan yang penting saudara-saudaraku. Karena itu saya percaya jika kita bisa mengerti maksud di belakang ini, sekali lagi perjalanan iman kita itu akan mengalami kemajuan. Karena ada sesuatu yang baru yang disingkapkan. Dan kita seharusnya juga tahu bahwa ini bukan hanya 2 kali disampaikan. Tetapi Matius telah ternyata menyampaikan instruksi yang sama di dalam Matius pasal yang 26. Ayatnya ke-32. Waktu itu murid-murid dan Yesus itu sedang dalam perjalanan ke Getsemani. Jadi perengah perjalanan itu Tuhan sudah mengatakan sesuatu kepada mereka. Ayat 32 mengatakan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi kalau kita melihat sekarang di pasal 28, maka total ada 3 kali meeting appointment yang sama yang disampaikan oleh Tuhan. Mengapa? Apa pentingnya ini? Alkitab sebenarnya juga memberikan alasannya, atau lebih tepatnya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan reasonnya kenapa harus terus-menerus diulangi. Karena Tuhan mengatakan tadi yang kita baca di dalam ayat yang ke-10,
Karena di sana murid-muridku itu akan melihat aku. Tetapi kalau kita pikir baik-baik, sepertinya jawaban ini belum cukup. Karena masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lanjutan. Di sana, di Galilea, murid-murid akan melihat Yesus. Bukankah di waktu di Yerusalem, murid-murid juga udah beberapa kali melihat penampakan Yesus. Bahkan pada hari yang sama, hari Minggu itu, ada 2 orang murid yang kita baca dalam perjalanan ke Emmaus, mereka juga sudah melihat Kristus. Jadi apa pentingnya melihat Kristus di Galilea? Nah, di sini saudaraku kita mulai mengerti bahwa ada rupanya sesuatu yang lebih daripada sekedar melihat. Kenapa harus di Galilea? Kita bisa mengambil suatu pendekatan untuk mencoba menjawab ini, saudara-saudaraku, bila kita menyelidiki apa yang nanti akan terjadi di Galilea. Apa yang bisa kita temukan pasca kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia bertemu nanti dengan murid-muridnya di Galilea? Ada apa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada murid-muridnya? Apa yang dialami oleh murid-muridnya bersama dengan Yesus Kristus? Jadi saya sudah menyelidikinya saudara-saudaraku, dan makanya saya bisa menyampaikan kepada kita, karena ini penting supaya kita mengetahui apa kerinduan hati Tuhan bersama dengan murid-muridnya. 3 hal kenapa Tuhan mengajak mereka untuk ke Galilea. Yang pertama, nah kita membaca nanti di dalam pasal 28 ini. Yang pertama, karena di Galilea Tuhan akan menegaskan kembali otoritasnya. Otoritasnya atas langit dan bumi. Di sana Tuhan akan menegaskan kembali kedaulatannya kepada murid-muridnya. Matius 28 ayat 16 mengatakan demikian. Jadi ini kelanjutannya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Ternyata masih ada. Setelah beberapa kali Tuhan menampakkan diri kepada mereka, beberapa masih ragu-ragu. Tapi yang penting adalah ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan menegaskan kedaulatannya, otoritasnya atas langit dan bumi. Percayakah Anda bahwa Tuhan kita masih terus berdaulat, dan bahkan Dia berani mengatakan bahwa segala kuasa itu telah diberikan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 bahwa penguasa dunia ini, sebelumnya ada penguasa dunia ini, tetapi dia sekarang sudah dilemparkan keluar. Dan kita bisa membaca di dalam pasal 28 seolah-olah Tuhan mengatakan, "From now on, I'm in charge." Tuhan kita berdaulat. Kristus berdaulat. Kristus berdaulat atas segala sesuatu. Kristus berdaulat atas sejarah di muka bumi ini. Jadi yang pertama di Galilea, Tuhan menegaskan otoritasnya. Dan yang kedua, saudaraku, di Galilea kita membaca nanti di dalam Alkitab bahwa Yesus di sana mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Yesus menjamu mereka, dan di sana murid-murid itu mengalami fellowship, persekutuan yang intim dengan Tuhan kita. Nah, ini tidak kita temukan di dalam Matius pasal 28, tapi kita bisa menemukannya di Injil Yohanes. Yohanes pasal yang 21. Dan tidak perlu kita membacakannya saat ini, Bapak Ibu bisa membacakannya nanti di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu, menceritakan pengalamannya, apa yang dialaminya, dan murid-murid yang lain di tepi danau Tiberias di Galilea. Tuhan kita datang kepada murid-muridnya dan mengadakan perjamuan dengan mereka. Tuhan membawa roti dan Tuhan membuatkan api arang.
Dan Tuhan dengan caranya yang ajaib menyediakan ikan bagi murid-muridnya supaya murid-muridnya dapat membawa ikan itu, dan di sana mereka they have breakfast. Mereka punya kegiatan smokol. Tuhan menyediakan sarapan bagi mereka. Dan mereka mengalami suatu persekutuan yang intim dengan Tuhan kita. Siapa Allah yang engkau sembah? The Lord that we serve is the Lord that is willing to serve even for our breakfast. Tuhan melayani murid-muridnya untuk membuat mereka mengalami suatu persekutuan, perjamuan yang intim. Saudara-saudaraku, Tuhan kita itu begitu intim dengan murid-muridnya. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa dia ajak murid-muridnya untuk datang ke Galilea. Dan saya percaya saudara-saudaraku, ketika murid-murid itu mengalami perjamuan itu bersama dengan Tuhannya, mereka melupakan sejenak dunia ini. Mereka tidak peduli apa yang sedang dilakukan oleh Herodes di sana. Mereka tidak peduli apa yang sedang dibayangkan, direncanakan oleh Kaisar Tiberius pada zaman itu. Mereka tidak peduli segala situasi, semua krisis yang terjadi di Yerusalem sana. Karena mereka sedang berada di hadapan Tuhan. Di sana mereka mengalami suatu fellowship yang intim dengan Tuhannya. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan meminta untuk menghadirkan mereka di Galilea. Karena di sana Tuhan membalut luka-luka batin murid-muridnya. Khususnya Petrus. Dan kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-21 kita mengetahui bahwa setelah perjamuan sarapan pagi itu, Tuhan berbicara secara khusus dengan Yohanes. Dan Tuhan menyingkapkan sesuatu yang dia sembunyikan. Ternyata selama ini saudara-saudara, sekalipun Tuhan telah menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya dan termasuk kepada Petrus, tetapi ternyata Petrus masih belum bisa meninggalkan kekecewaan yang dia alami. Ada rasa bersalah yang terus-menerus mengikutinya. Dan dia coba sembunyikan, dia mungkin bisa tertawa, dia mungkin bisa merasa seperti segala sesuatu berjalan baik-baik saja, tetapi Tuhan mengetahui kedalaman hatinya dan Tuhan berurusan secara pribadi dengan Petrus. Dan saya yakin juga dengan murid-murid yang lain yang juga mengalami luka-luka batin yang sama. Mereka semua meninggalkan Kristus pada waktu Tuhan di Getsemani itu. Ya, Tuhan membalut luka-luka hati mereka. Jadi inilah semua yang dikerjakan dan dialami murid-muridnya bersama dengan Tuhan di Galilea. Inilah kenapa mereka diminta untuk menyingkir sejenak ke Galilea, lepas daripada Yerusalem dan segala keributan yang terjadi di sana. Dan Anda lihat saudara-saudaraku, kenapa harus dilakukan seperti itu? Sekali lagi karena iman murid-murid itu ternyata lemah. Iman mereka masih hijau. Iman mereka itu masih seumur jagung. Bahkan tadi kita sudah lihat dan saya sudah katakan saudara-saudaraku, bahwa sekalipun beberapa kali Tuhan sudah menampakkan diri kepada mereka, ternyata beberapa daripada mereka masih ragu-ragu. Benar tidak ini Tuhan bangkit daripada kematian? Benar tidak apa yang kita alami ini? Apakah ini cuma mimpi? Mereka masih ragu-ragu. Tuhan tahu batas-batas iman dari murid-muridnya. Dan di sisi yang lain, di Yerusalem, Yerusalem itu adalah mata badai ketika itu. Yerusalem itu adalah pusat dari segala kemelut yang sedang terjadi. Pasca kematian Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak dinamika yang terjadi di Yerusalem. Raja Herodes pengen menyelamatkan dirinya. Para imam pengen menyelamatkan dirinya. Mereka menebarkan hoax. Mereka menyebarkan isu-isu mengatakan bahwa murid-murid itu yang mencuri mayat Yesus. Jadi di Yerusalem, di sana murid-murid itu merasa tidak aman. Mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka terus diburon atas kejahatan yang tidak mereka lakukan. Di sana mereka itu mengalami kecemasan. Di sana ada krisis yang nyata. Jikalau mereka tetap tinggal
di Yerusalem ketika itu, Tuhan tahu iman mereka kemungkinan gugur. Nah, mungkin ada yang berkata, bukankah Allah itu berdaulat? Bukankah Tuhan itu berdaulat? Bukankah dia bisa memelihara iman murid-muridnya sekalipun di tengah krisis di Yerusalem itu? Ya, betul. Tetapi kita jangan lupa, kedaulatan Allah tidak pernah dapat dipisahkan dari atributnya yang lain. Kedaulatan Allah itu berkaitan dan bekerja sama dengan kemahatauannya. Kedaulatan Allah itu berkaitan bekerjasama dengan sifat kasih-Nya. Dan Tuhan tahu persis apa yang terjadi bila mereka tetap tinggal di Yerusalem. Oleh karena itu Tuhan memberikan sarana anugerah. Means of grace. Kenapa Tuhan harus menampakkan dirinya berulang kali kepada murid-muridnya? Itu adalah means of grace, sarana anugerah untuk memelihara iman mereka. Untuk menyegarkan iman mereka. Tetapi ternyata mungkin belum cukup. Sehingga Tuhan juga menawarkan, memberikan sarana anugerah yang lain. Mereka harus retreat, menyendiri bersama dengan Tuhan di Galilea. How great is our God. Jadi kepergian murid-muridnya, meeting appointment mereka bersama Tuhan di Galilea, adalah sebuah bentuk sarana anugerah bagi mereka. Tuhan mau berurusan secara pribadi. Tuhan mau menegaskan kedaulatannya. Tuhan mau menegaskan dirinya dan persekutuan kekal yang dia miliki bersama dengan murid-muridnya. Dan saudara-saudaraku, ketika kita merenungkan semuanya ini, saya percaya pada saat ini kita bisa melihat suatu kebijaksanaan bahwa di tengah-tengah krisis ini Tuhan juga menitipkan sebuah pesan. Tuhan menitipkan sebuah meeting appointment yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa Tuhan juga meminta kehadiran kita di Galilea. Tentu yang saya pikir Galilea, saya katakan Galilea, itu bukan Galilea secara harfiah. Tetapi Galilea yang saya maksud adalah Galilea secara rohani. Apa itu? Yaitu ruang di mana kita bisa alone with Christ. Galilea adalah sebuah waktu di mana kita bisa mempunyai fellowship yang intim dengan Tuhan kita. Itu yang diinginkan pada masa-masa ini. Virus corona menjangkiti manusia di seluruh dunia. Bagaimana cara kerjanya? Dia menjangkiti sel-sel tubuh yang sehat dan mengakibatkan sampai kematian fisik. Tetapi saya juga melihat virus corona bukan hanya menjangkiti sel-sel tubuh, tetapi menjangkiti mental dan pikiran. Sehingga juga menyebabkan kematian psikis, kematian semangat hidup. Beberapa orang sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Beberapa orang begitu panik dan cemas sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pesan Tuhan, saudaraku, go to your Galilee. I shall be with you there. Pergilah ke tempat di mana engkau bisa mengalami fellowship yang intim dengan Tuhan. Milikilah waktu di mana engkau bisa alone with Christ. Maka engkau akan mengalami apa yang dialami oleh murid-murid Kristus 2000 tahun yang lalu. Bahwa Tuhan di sana menegaskan akan kedaulatannya. Di sana Tuhan menyegarkan iman mereka. Tuhan menegaskan kembali persekutuan yang intim dengan mereka. Apakah Anda mengalami krisis dan kesesakan belakangan ini? Krisis itu mungkin berupa banyak di antara kita yang sudah tidak tahu lagi bagaimana harus bekerja dan mulai memikirkan apa yang tersedia di dapur bulan depan. Dan berita-berita yang ditonton atau dibaca di internet itu semakin membuat kita mengalami kesesakan dan bertanya-tanya sampai berapa lama. Atau mungkin kesesakan yang saudaraku alami adalah kesesakan yang benar-benar nyata dalam bentuk kematian. Ada orang tertentu, orang yang kita kasih, yang dekat dengan kita, terjangkit virus corona dan sekarang dia sudah bersama dengan Allah pencipta kita. Di sana mungkin orangnya sudah tenang. Tetapi kita di sini masih gelisah dan mengalami kebingungan.
Go to your Galilee. Pergilah ke tempat di mana engkau bisa mengalami persekutuan yang kekal, yang intim dengan Tuhan. Milikilah waktu dan ruang untuk Anda bisa alone with Christ. Atau mungkin saudaraku mengalami situasi di mana Anda merasa keselamatan Anda terancam. Anda belum mengatakan kepada keluarga. Tetapi beberapa hari yang lalu mungkin saudara-saudaraku bertemu dengan seseorang, harus terpaksa bertemu dengan orang itu. Dan belakangan Anda tahu bahwa orang itu ternyata PDP atau ODP. Dan sekarang Anda mulai cemas. Anda merasa bahwa kemungkinan Anda juga sudah terjangkit. Tetapi Anda belum beritahu kepada keluarga Anda. Go to your Galilee. Di sana Anda akan mengetahui apa yang Tuhan sediakan bagimu. Di sana Tuhan akan memberikan waktunya dan engkau bisa bersama-sama dengannya menikmati apa yang dulu pernah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di Galilea yang saya maksud, tempat di mana kita bisa alone with Christ. Itu adalah tempat di mana dia menegaskan kembali kedaulatannya. Allah kita berdaulat, tetapi mungkin sampai sejauh ini kita take it for granted. Kita hanya mengetahuinya sekedar sebagai sebuah kalimat-kalimat dan kita belum benar-benar merasakannya. Tahukah saudara-saudara bahwa Kristus Allah kita berdaulat atas segala sesuatu? Dan sejarah dunia ini bertumpu pada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Seluruh jalannya sejarah ini mengacu kepada Kristus Yesus. Kalau Kristus tidak mati dan bangkit, maka kita tidak akan melihat dunia seperti yang sekarang kita lihat. Begitulah pentingnya dia di dalam sejarah. Banyak hal yang tidak akan seperti sekarang kita lihat kalau Kristus tidak bangkit. Tetapi Allah juga berdaulat atas segala sesuatu. Allah berdaulat atas alam semesta ini. Engkau melihat kepada langit dan engkau melihat Allah berdaulat atas matahari. Allah berdaulat atas kilat, Allah berdaulat atas awan-awan dan semua perubahan cuaca. Dan dia juga berdaulat di bumi. Dia berdaulat atas semua makhluk yang bergerak. Allah berdaulat atas binatang yang namanya lalat, nyamuk, katak, belalang. Dan dia kumpulkan itu dan dia nyatakan sebagai tulah di zamannya Musa. Allah berdaulat itu atas burung pipit, tidak satu pun jatuh ke muka bumi itu kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Allah berdaulat atas burung gagak, maka dia memberikan itu sebagai pembawa makanan bagi Elia. Allah berdaulat atas ikan yang bisa menelan Yunus, tetapi kemudian memuntahkannya kembali. Allah berdaulat atas ulat dan semua segala macam. Dan Allah berdaulat atas makhluk-makhluk yang kita tidak lihat bergerak. Allah berdaulat atas rumput-rumputan. Allah berdaulat atas pohon jarak yang di hadapan Yunus membuat dia jengkel. Allah berdaulat atas semua tumbuh-tumbuhan yang kita tidak pernah bayangkan. Dan Allah berdaulat atas semua malapetaka. Allah berdaulat atas gempa bumi. Dia yang mengadakan, dia yang menciptakan, dia yang mengizinkan semuanya itu. Allah berdaulat atas bencana banjir. Allah berdaulat atas semua kekeringan yang terjadi di muka bumi. Allah berdaulat atas pintu penjara yang bisa dia buka kapanpun dia mau. Allah berdaulat atas segala penyakit. Allah berdaulat atas kebutaan, Allah berdaulat atas ketulian, Allah berdaulat atas sakit pendarahan, semua dia kuasai termasuk virus corona. Dan engkau akan mengetahui semuanya ini bukan dengan pikiran, tetapi dengan hatimu jika engkau masuk ke dalam ruang kudusnya. That's how important that you must go to your Galilee. Masuklah ke dalam kamarmu kembali. Saya minggu lalu sudah mengatakan hal ini, tetapi saya terus mengulanginya karena engkau tahu bahwa ini sesuatu yang penting. Siapkan diri kita untuk apa yang akan menjelang di masa depan ini. Karena kita tidak tahu apakah krisis akan berhenti pada saat ini atau masih akan terus berlanjut. Tetapi yang Tuhan minta, you escape from Jerusalem for a while and you go to Galilee. Biarlah semua krisis dan kemelut yang terjadi di dunia ini tetap tinggal di dunia.
tetapi engkau milikilah waktu bersama dengan Kristus. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Kristus Yesus? 2000 tahun yang lalu kita sudah membaca kisahnya, dia sudah naik ke surga dan tidak lagi ditemukan di bumi. My brothers and sisters, you can meet him with his word. Kita bisa berjumpa dengan anak Allah itu karena dia adalah Allah dan Allah adalah roh, dan kita bisa menemukannya ketika kita di dalam rohnya yang kudus. Dia adalah sang firman. Maka saya percaya ketika membaca firman Allah ini yang terdapat di dalam Alkitab ini, jika kita merenungkannya, maka kita berjumpa dengan dia karena dia adalah sang firman. So that's your Galilee. Temui dia di sana. Biar imanmu disegarkan kembali. Biar hidupmu diingatkan kembali karena kita memerlukan sarana anugerah itu. Firman Allah adalah penghiburan bagi kita di masa-masa ini. Dan di semua masa krisis yang akan datang. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Apakah Anda patah hati sekarang? Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan saya akan menutup saudara-saudaraku dengan sebuah perkataan dari seorang yang memiliki keyakinan bahwa dia baik hidup maupun mati berada di dalam Kristus. Orang yang senantiasa berduka cita, tetapi juga senantiasa bersuka cita. Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39 berkata demikian. Paulus menuliskannya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita meresponi akan panggilan Tuhan ini. Mari kita menanggapi akan undangannya untuk sekali lagi datang kepada dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau mengetahui persis keadaan setiap daripada kami. Engkau tahu bahwa iman kami seringkali mengecewakan, bukan Engkau tetapi juga mengecewakan kami sendiri. Sekalipun kami tahu apa yang kami inginkan, kami ingin berpaut kepada Kristus, kami ingin memegang kaki-Mu, tetapi kami lebih sering melihat bahwa kami terguncangkan. Dan ketika kami mengalami krisis di masa ini, pandangan kami terlepaskan daripada salib itu. Tetapi Engkau berkali-kali terus menawarkan akan sarana anugerah bagi kami, supaya kami bisa kembali melihat keajaiban-Mu, kedaulatan-Mu, keperkasaanmu, keajaiban-Mu. Engkau memberikan kepada kami suatu sarana anugerah pada 1 jam belakangan ini, di mana kami boleh beribadah dan kami berjumpa dengan Sang Firman di dalam perenungan khotbah ini. Biarlah kami juga Tuhan dapat meresponi akan panggilan Tuhan. Biarlah kami juga diberikan sarana anugerah yang semakin memperkaya kami dan iman kami semakin disegarkan ketika kami berjumpa dengan Engkau di dalam kudus-Mu. Biarlah Tuhan terjadi pada kami. Tolonglah kami Tuhan, kami yang selama ini sudah penuh dengan kesesakan dan kebingungan. Sekali lagi biarlah kami melihat akan kebijaksanaan untuk datang dan masuk ke ruang kudus-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan. Di masa-masa ini biarlah
menjadi suatu masa di mana kami mengalami pertumbuhan rohani, di mana kami mengalami pertumbuhan iman, di mana kami paling menyenangkan Engkau, sesuai dengan kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi akan khotbah yang barusan kita mendengarkan, saudaraku, dengan menyanyikan pujian satu kali lagi. Pujian yang mengingatkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit akan terus memerintah di langit dan di bumi. Dan ada satu seruan yang baik yang diperkenalkan oleh saudara-saudara seiman kita Kristen Ortodoks. Setiap kali hari kebangkitan mereka akan menyerukan berulang-ulang di tengah jemaat, Christos anesti, Christos anesti, Christos anesti, Kristus telah bangkit. Christ is risen. Mari kita pujikan sebagai suatu pengakuan dan deklarasi kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Christ is risen. Pengakuan ini saudara-saudaraku bukan hanya kita nyanyikan, kita katakan pada waktu hari kebangkitan. Tetapi biarlah pengakuan ini menjadi bagian yang kekal di dalam hati kita. Christ is risen indeed. Mari kita sekali lagi memuliakan Dia dengan doksologi. Puji Dia, Sang Pencipta.
Mari kita berdoa dan nanti di ujung doa ini kita akan menerima berkat. Allah kami yang telah menyatakan pribadinya dan setiap tahun terus memberikan kepada kami kesempatan untuk mengalami kemajuan di dalam iman kami. Engkau yang telah menyediakan sarana anugerah bagi umat-Mu. Biarlah Engkau terus memberikannya sesuai dengan kerelaan kehendak-Mu. Dan biarlah menjadi bagian dari setiap umat-Mu, terutama di masa-masa krisis ini. Tuhan, berbelas kasihanlah. Tuhan, ingatkan kembali akan kedahsyatan dan keperkasaan-Mu yang telah disaksikan oleh nenek moyang kami di zaman yang lampau. Engkau yang terus memegang janji-Mu kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan kepada umat pilihan-Mu yang sekarang telah ditebus dengan darah Kristus Yesus. Biarlah Engkau terus Tuhan disenangkan melalui apa yang dikerjakan umat-Mu di tengah-tengah krisis ini. Terimalah berkat ini. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Kita telah selesai, silakan berjabat tangan dan silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari kebangkitan. Kristus Anesti.